Tapi kalau Sintayong bilang A, lalu sejumlah pemain berkumpul mengatakan kita bermain dengan cara B, pemberontakan. Tidak bisa terjadi. Nah ini kalau mau dibilang situasi yang tidak kondusif terjadi, ya ini karma. Cuma masuk Piala Dunia aja, tapi sepak bola kita tidak baik. Sakit. Di level bawahnya sakit. Klub-klub Indonesia nggak pernah berbicara di level klub Asia di Champions League. Yo, bertemu lagi dengan saya Dedik Priyanto di podcast Ruang Bola. Podcast yang ngobrolin semuanya tentang sepak bola dunia, sepak bola Indonesia, dan sepak bola luar angkasa kalau ada. Dan saya gak sendirian bersama partner saya Indro yang bukan Warkop. Pastinya dong. Abang Indro. Iya. Kemarin agak kelam nih, gitu ya. Cuman kan sekarang rada happy. Ini ada happy nih. Kenapa nih? Kurang kalau masalah happy apa enggak sih masih kurang. Oh masih kurang. Tapi ada happy-nya dikit lah, agak kelabu kayak kemarin gitu. Iya. Kalau sekarang ada kejutan. Bukan kejutan sih ya. Sebenarnya kita udah tebak. Ya, Patrick Kluivert pecat. Gitu. Oh wow. Tapi kejadiannya tadi ini barusan pas jam 1 loh ya. Sekarang jam berapa kita? Sekarang jam 4 di tanggal 16 Oktober ya. Sejarah. Dan kita nggak sendirian loh ngobrolnya. Iya dong, jelas kita pasti ada narasumber yang nggak kaleng-kaleng kalau kesini. Dan ini tuh senior saya sih sebenarnya dulu di Media Palmerah gitu. Seorang yang kita tonton itu GTV dan analisisnya selalu membuat kuping panas banyak tinggi soal sepak bola Indonesia. Kita sambut bareng-bareng ya. Iya. Siapakah dia? Bung Joy. Bung Joy. Mas Joy, apa kabar Mas Joy? Baik. Masih suka naik gunung nih Mas Joy yang kesuka ini. Oh, banget tuh kalau di medsosnya kan. Wah. Oke, ini langsung aja. Tadi kan sudah dikasih pemanasan lah Mas Joy ya. Soal Kluivert dipecat. Nah, baru hari ini kan? Baru beberapa jam yang lalu. Baru jam yang lalu. Ini bahkan saya tuh mengubah seluruh pertanyaan. Karena ini saya masih ruwet ini, banyak sekali yang masuk ini message ini. Karena baru beberapa jam aja nih. Nah, menurut Mas Joy, ini tindakan yang tepat atau emang masa yang harus bertanggung jawab cuma Patrick Kluivert? Ini adalah bentuk pertanggungjawaban PSSI dalam hal ini Erick Thohir dan kawan-kawan. Setelah kegagalan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Malah ini menurut saya adalah sebetulnya dalam tanda kutip permintaan maaf lah. Permintaan maaf Erick Thohir CS kepada publik, kepada fans timnas yang begitu kecewa karena kan kita tinggal 2 langkah lagi nih. Kalau saya bandingkan dengan 86 kan memang masih 2 pertandingan, masih 2 lawan tapi 4 pertandingan. Ini 2 lawan 2 pertandingan. Jadi ini sudah one step ahead lah, 1 step lebih baik, lebih maju daripada 86. Jadi kalau penggemar sepak bola nasional kecewa, ya bisa dipahami. Dan bukan sekadar kecewa sebetulnya, ada kemarahan yang menurut saya kemarahan yang terpendam dan keluar dalam bentuk tagar Kluivert out. Itu karena melihat sebetulnya tim ini yang digadang, timnya Kluivert ini yang digadang-gadang adalah tim terbaik. Sepanjang tim kepelatihan terbaik sepanjang sejarah Republik. Ternyata hasilnya zong dalam arti bukan hanya, kalau saya melihatnya bukan hanya Indonesia gagal, tapi juga kita tidak melihat ada progres yang signifikan sejak Jai Isdes dan kawan-kawan dipegang Kluivert pada Januari gitu. Jadi buat saya ini kegagalan yang tidak bisa dibantah. Bukan cuma hasil ya, saya tidak melulu melihat hasil, tapi semua proses yang berjalan sejak penunjukan Kluivert, proses latihan, pertemuan pertama dengan Australia yang dihantam habis-habisan, kemudian melawan Bahrain, melawan Cina, semua pertandingan, proses latihan, sampai line up yang ajaib ketika berhadapan dengan Arab Saudi. Menurut saya itu puncaknya. Jadi semua proses itu bagi saya, sampai saya berani mengatakan kemarin itu dalam beberapa wawancara, Kluivert tidak capable.
tim ini gagal ya. Saya bicara tim itu Kluivert, Danny Lansat dan Alex Pastoor. Karena kalau kita ingat sejak awal sebetulnya kan CV-nya Kluivert tidak terlalu meyakinkan dan itu banyak diributkan. Tapi teman-teman PSSI termasuk juga saya beranggapan, oh ini kan kerja kolektif. Ada Danny Lansat yang waktu itu saya pikir dia akan menjadi orang pertama yang melakukan ice breaking. Dia leadernya untuk ice breaking. Alex Pastoor analisis ya figurnya adalah Kluivert. Tapi ternyata tim ini nggak jalan. Kalau mau bukti yang harus masih dikonfirmasi adalah pernyataan manajer Pak Sumarji tentang satu yang saya lihat gesturnya. Pak Marji ini orang yang soft spoken. Orang yang kalau bicara lembut, hati-hati dan segala macam. Ketika kemarin dia bicara itu dia bukan Pak Marji yang biasa kita lihat. Keras, ada marah. Ada marah yang dia itu. Ada hal yang nggak pernah dibicarakan seorang manajer dibicarakan. Bahkan hanya beberapa jam setelah pertandingan melawan Irak, yaitu ketika dia bingung melihat susunan pemain yang diberikan oleh Kluivert. Saat menjelang pertandingan melawan Arab Saudi. Sumarji aja bingung, apalagi kita. Gitu ya. Jadi kenapa saya percaya pada Pak Marji? Karena dia adalah orang yang day to day, minute by minute berada di dalam tim. Dan biasanya dia itu perannya sebagai PR. Kemarin tuh dia sebagai seorang ayah yang marah, yang kecewa. Jadi saya lihat, pasti ada sesuatu. Maka saya berkesimpulan tim ini nggak jalan, tim ini not working. Jadi ini siapa yang paling bertanggung jawab pasti Kluivert. Gitu. Tapi tim ini gagal. Di atas Kluivert, Erick Thohir dan kawan-kawan. Jadi ini menurut saya bentuk permintaan maaf Erick Thohir dan kawan-kawan PSSI as a federation untuk mengatakan kami minta maaf, kami pecat Kluivert. Tapi ini permintaan maaf atau aksi menghindar kemarahan dari publik yang mulai mengarah ke PSSI juga? Ya saya kira itu bergabung. Itu gabungan antara permintaan marah, menghindari menghindari kemarahan yang lebih berlanjut sampai juga menghindari sebetulnya Erick Thohir out. Itu. Jadi kalau buat saya ini jalan yang harus cepat diambil. Saya tidak melihat hal lain kecuali memang ini langkah cepat yang baik lah. Karena kan timing, ini persoalannya timing. Kalau berlarut-larut 2027 kan udah dekat juga. Hitungannya hanya 1 tahun lah kira-kira untuk Piala Asia. Harus masih ada proses pemilihan pelatih baru, tim yang baru. Dan saya rasa penyelesaiannya pun menurut saya cukup fair dalam arti kan mutual agreement ya. Saya nggak tahu detailnya, tapi dugaan saya mutual agreement itu berada di tengah-tengah antara keputusan kontrak yang betul-betul fully kontrak dan di tengah-tengah kesepakatan bersama. Karena mungkin itu terkait sama kompensasi dan lain-lain. Sama juga menurut saya juga ada komunikasi yang harus dijalin dengan FIFA karena ini kan urusannya kan udah urusan antara pelatih, FIFA, federasi dan tim nasional gitu. Jadi menurut saya ini pilihan yang baik lah, pilihan mutual agreement itu. Saya nggak tahu detailnya seperti apa, tapi dugaan saya ini lebih ke jalan tengah supaya Indonesia bayarnya nggak terlalu banyak juga. Kluivert juga paham, tapi saya kira Kluivert harus menerima kalau memang ini Kluivert CS ya, karena kan memang nggak. Orang kemarin bilang kan targetnya 2030 gitu kan. Itu kan wacana yang dibikin PSSI, dibikin Erick Thohir. Tapi tetap sebetulnya bahkan dalam pernyataan di depan saya sendiri Erick Thohir mengatakan ya 2026 ada kesempatan yang saya ambil. Itulah mengapa dia terus-menerus melakukan naturalisasi kan sebetulnya itu. Karena dia sebagai pengusaha lihat ada opportunity nih diambil. Jadi saya paham, walaupun saya nggak sepakat, saya paham karena dia pengusaha. Gitu loh. Dan saya katakan, saya nggak cuma saya pendam, saya katakan saya paham Pak, Anda ini pengusaha soalnya. Begitu ada opportunity diambil, ada risikonya dia tahu, ada risiko dia tahu, tapi risiko itu diambil. Di satu sisi saya salut lah,
saya salut dalam arti dia berani ambil resiko itu dengan segala, kan semuanya akan terpantul ke dia lagi kan. Iya. Jadi ini menurut saya pemecatan yang tepat juga untuk menghindari dia diserang juga dalam arti Eric out lah, Esko out, bahkan pembubaran Esko sekarang dan macam-macam ini akan bisa merambat kemana-mana gitu. Berarti imbas Kluivert dipecat ini tidak sekadar pemecatan NC gitu ya, bukan sekadar dia dipecat selesai, tapi akan merembet ke banyak hal, termasuk juga soal naturalisasi. Ini kan proyek yang saya gini Mas Joy. Di umur saya yang sudah kepala 3 menginjak kepala 3 ini, saya tidak pernah membayangkan timnas bisa sedekat ini di Piala Dunia gitu ya. Bahkan ketika zaman STY. Tapi ketika dijanjikan, ini pernyataan dari Bapak Erick Thohir ya, dijanjikan bahwa hanya lewat jalan ini, jangan tanda kutip ya, hanya lewat Patrick Kluivert dan timnya kita bisa landing aman di Piala Dunia. Kan gitu. Kalau dengan STY aja kan ya kita bisa berdebat lah. Tapi hanya jalan ini gitu ya. Nah, saya kata menurut Mas Joy ini apakah emang keputusan yang beneran tepat? Tadi kan bilang soal kalkulasi resiko gitu. Keputusan yang tepat atau enggak gitu. Yang mana? Mengganti di tengah dan ini diganti lagi. Jadi saya gini ngelihatnya ada dua hal. Satu, pergantian Sintayong kepada Patrick Kluivert. Waktu itu sampai sekarang saya berkeyakinan, dulu pun saya ngomong begitu. Ini adalah kalau mau mecat Sintayong ya itu waktunya tepat. Saya berdebat sama teman-teman, tapi waktu itu kan dipecat pada Januari, itu masih ada 2,5 bulan sebelum pertandingan melawan Australia. Timingnya oke lah, 2,5 bulan itu 2 bulan lah. Jadi nggak nunggu dulu pertandingan melawan Australia baru dipecat, gitu loh. Tapi kenapa harus dipecat? Ya kan? Iya. Kalau orang waras berpikirnya, ini kan mereka baru aja menang lawan Arab Saudi. Lawan Arab Saudi. Tiba-tiba di tengah jalan dipecat. Dan yang mengumumkan pertama itu kan anggota Esko yang sampai sekarang saya lupa namanya itu. Jadi itu sudah menjadi perdebatan panjang juga di Esko. Tapi saya berkeyakinan Erick Thohir pada titik di mana dia mecat, dia memang harus lakukan itu. Karena ada sesuatu dengan Sintayong dan pemain yang dikonfirmasi oleh Zainuddin Amali. Zainuddin Amali bukan main-main loh, dia wakil ketua umum PSSI. Kalau dia mengatakan itu ya artinya itu yang terjadi. Gitu loh. Kan dia mengatakan ada pemberontakan di dalam tim sebelum pertandingan melawan Cina. Pemberontakan itu adalah satu kapten dan beberapa pemain melakukan rapat sendiri tanpa Sintayong untuk membahas strategi. JJ boleh bilang itu wajar dilakukan, enggak wajar menurut saya. Enggak wajar. Kalau Sintayong pelatih strateginya A, pelatih pemain, kapten semua harus ikut. Mau dedel duel, mau hancur-hancuran di lapangan, lakukan strategi. Tapi kalau Sintayong bilang A, lalu sejumlah pemain berkumpul mengatakan kita bermain dengan cara B, pemberontakan. Tidak bisa terjadi. Nah, jadi waktu itu saya katakan, Erick Thohir ada pada satu titik dia pro pemain yang jumlahnya tidak sedikit, yang investasinya tidak sedikit, atau dia pro Sintayong. Akhirnya dia putuskan, dengan semua kontroversinya dia putuskan pecat. Saya tidak mengatakan benar atau salahnya. Erick Thohir harus melakukan itu waktu itu. Saya tidak membela dia, tapi dia ada pada posisi dia harus memutuskan. Karena berhadapan sama situasi ruang ganti yang tidak kondusif. Nah ini kalau mau dibilang situasi yang tidak kondusif terjadi, ya ini karma. Azab. Karmanya PSSI Erick Thohir yang memecat Sintayong berdasarkan asumsi dan fakta-fakta yang masih harus dibuktikan tentang ketidakharmonisan di ruang ganti. Sekarang pun ada. Jadi ini karma. Ini menarik sekali karma. Ada sesuatu yang harus dipikir ulang juga oleh teman-teman di PSSI. Mungkin kemarin mereka menganiaya Sintayong. Sekarang mereka teraniaya karena mereka menganiaya Sintayong. Kira-kira begitu. Tapi bukan itulah titik. Ini urusan ini murni sepak bola.
murni sepak bola dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat complicated, yang sangat kompleks. Saya memahami, meskipun saya marah misalnya, saya memahami Sintayong dia juga luka hatinya kan, gitu. Iya. Pasti. Sampai ya luka hati lah. Makanya kan ini nih beberapa jam yang lalu muncul lagi wacana Sintayong balik nggak, Joy? Gitu kan saya ditanya oleh beberapa TV juga. Sintayong balik itu bisa kapanpun karena dia vakant juga. Dia kan habis dipecat. Tapi tidak suasananya tidak akan seperti dulu. Ibaratnya ada orang pacaran, dua-duanya udah punya luka hati. Harus bersatu kembali, syaratnya banyak nih. Iya. Syaratnya lu nggak boleh gini-gini lagi ya kalau orang pacaran ya. Oke, kita balikan tapi lu nggak boleh gini. Lu kan dulu gini ngeselin gini. Sama. Ini situasinya kalau Sintayong balik. Suasana. Karena Sintayong itu dealing with-nya itu bukan hanya dengan Erick Thohir, Arya Sinulinga atau siapa, tapi dengan seluruh Esko. Karena saya tahu politik di PSSI itu Esko yang paling berperan. Ya, Erick Thohir boleh dia paling prominent di situ, dia pengusaha hebat lah segala macam. Tapi untuk keputusan strategis dia harus ikut Esko. Nah ini menurut saya dinamika ini harus dipahami juga. Sintayong bisa kembali kapan aja kalau dia vakant. Siapapun bisa masuk jadi pelatih. Tapi mereka harus mengambil hati Esko ini, mengambil hati Erick, mengambil hati tim PSSI yang lain. Karena tidak mudah bekerja sebagai pelatih tim nasional. Tidak mudah itu. Sir Alex Ferguson hebat apa nggak pernah mau dia pegang timnas. Jose Mourinho sehebat apa nggak pernah. Karena dinamikanya berbeda sama pegang. Hanya orang-orang Jerman yang berani. Hanya orang-orang Jerman yang berani. Ya, tadi kan Mas Joy bilang kalau misalnya Sintayong tentunya masa pacarnya balik lagi gitu harus ada syarat-syarat tertentu gitu kan. Nah syarat-syarat itu tuh harus tertuang misalnya dalam aturan yang jelas, misalnya ke depannya gimana pemecatan pelatih, lalu juga ada misalnya ada pertikaian, ada aturan-aturan diatur oleh PSSI sendiri atau gimana? Apakah memang harus ada seperti itu? Begini, kalau khusus mengenai Sintayong ya. Sintayong itu kan beberapa saat setelah pemecatan itu dan sebelumnya wacananya adalah dia itu kan komunikasinya nggak smooth, tidak mulus dengan para pemain. Karena dia tidak bisa berbahasa Inggris gitu loh. Itu kan yang jadi trending topik tuh waktu itu karena pertama kali yang keluar dari mulutnya Erick Thohir adalah ada masalah komunikasi. Komunikasi ya apalagi kalau bukan bicara direct comment dan macam-macam. Nah, hal-hal seperti itu seandainya nih if clause kalau Sintayong balik, ini masalah komunikasi ini bisa terselesaikan nggak di awal dengan perjanjian misalnya. Dengan perjanjian bahwa lu perbaiki deh kemampuan bahasa misalnya. Karena buat banyak orang, termasuk saya berpikir juga, Sintayong itu sangat meledak-ledak. Dia responsif sekali pada situasi pertandingan. Dia bisa marah-marah, tapi dia marahnya bahasa Korea. Iya. Iya kan? Dia marahnya bahasa Korea. Saya tanya Coach Timo Suneman waktu itu. Setelah pemecatan Sintayong, Coach, direct comment di lapangan untuk seorang pelatih ke pemain itu bahasanya tuh kudu dimengerti nggak? Iya Joy. Aku katanya, waktu jadi pelatih, kalau saya tidak bisa berkomunikasi sama pemain di lapangan terutama untuk memerintah, aku pakai bahasa Jawa katanya. Abang-abang Jerman Malang dia. Mohon maaf, dia kasih contoh. Gondol, katanya gitu. Gondor kon niku. Dia malah ngerti. Kalau pakai bahasa bola, pakai bahasa yang lebih teknis, kadang-kadang pemain tuh situasi di lapangan, suasana pertandingan, stres dan macam-macam, pakai bahasa yang teknis, nggak ngerti, nggak paham. Jadi dia ngomong, maaf ya, kon mundur nang kono, kowe meneng wae nang kono. Pakai bahasa Jawa.
Karena yang diperintah dia itu orang Jawa. Oh, Betul. iya. Karena dia Artinya Malang. bahasa komunikasi yang langsung bisa dimengerti itu sangat penting dalam pertandingan, dalam suasana pertandingan, dalam suasana latihan. Dan Sintayong kan tidak bisa melakukan semuanya lewat JJ. Iya. Gitu loh. Dan apakah yang disampaikan oleh Sintayong secara harafiah juga secara utuh bisa disampaikan oleh JJ? Nobody knows. Kita nggak tahu gitu loh. Tapi menurut saya mungkin itu salah satu masalah. Kalau Sintayong balik lagi, ini masalah kayak gini nih kelar nggak nih? Iya. Saya nggak ada masalah Sintayong balik lagi, oke saja. Tapi apakah masalah yang kemarin itu dipersoalkan oleh Erick Thohir bisa dirembuk dulu di awal kalau misalnya Sintayong balik lagi? Misalnya dalam berbahasa, ini kita ngomong skuad timnas deh, 21 itu diaspora. Mungkin 18 diantaranya nggak ngerti bahasa Indonesia, pasti itu. Semua, kalau bahasa Inggris mereka ngerti lah. Orang Belanda itu bahasa keduanya Inggris. Tapi kalau Korea ketemu Inggris, ketemu Belanda kan nggak nyambung, gitu loh. Oleh sebab itu waktu Kluivert datang, saya termasuk orang yang oh iya ya bahasanya sama ya. Kluivert bahasanya Belanda, Isjai bahasanya Belanda, Verdong bahasanya Belanda, Oratmangun bahasanya Belanda. Ngomong nggak ada masalah dong, komunikasi nggak ada masalah. Ternyata kan nggak semudah itu. Yang bahasanya sama aja, hasilnya kayak gini. Yang bahasanya tidak sama, kita nggak tahu. Ya mungkin lebih buruk. Berarti idealnya kalau menurut Mas Joy, apakah kita tetap Belanda ini, Belanda ini atau kita Komuni ini? Kalau saya sih gini, bisa Belanda lagi nggak ada masalah juga, mungkin lebih bagus, tapi CV-nya yang lebih bagus daripada Kluivert. Persoalannya bagasinya PSSI cukup nggak? Duitnya ada nggak? Katakanlah Van Bronckhorst mau gitu, oke deh gua nggak jadi nggak keluar dari Liverpool, gua pegang Indonesia, pasti lebih mahal dari Kluivert. Van Hal udah jelas nggak bisa. Gitu. Dick Advocaat mungkin mau, tapi ya pasti mahal. Dan apakah dia vakan? Nggak tahu, harus dicek dulu. Di luar Belanda ya mungkin banyak pelatih yang bisa berbahasa Inggris juga. Ya mungkin ya, karena gini. Kalau saya lihat, ini sekarang 90% sumber dayanya timnas ini pemain-pemain yang ada di Eropa. Nah, ini yang perlu diselesaikan secara cermat, karena siapapun nanti pelatih yang baru itu harus mengetahui kendalanya. Seperti tadi kita ngobrol, pemain-pemain kita ini memang main di Eropa, tapi bukan Eropa kelas 1. Yang kelas 1 Jai, Verdong itu pun kelas 1 entry level lah. Gitu loh. Yang lain kan bukan kelas 1. Ketika kita bicara pemain bukan kelas 1, ada treatment khusus terhadap mereka yang kita tidak bisa samakan. Kemarin saya berdebat sama salah satu pengamat juga, ya Joy, tapi kan ini tuntutan sepak bola modern. Iya, 2-3 hari kumpul itu kalau kelasnya Leo Messi, kelasnya Lamine Yamal, ya kan, kelasnya Ronaldo, Pedri, ya kan, Mbappe, kelasnya 2-3 hari kumpul jadi. Ini kelasnya masih jauh dari mereka, sehingga ini si pelatih baru, ini siapapun nanti, ini dia harus tahu dulu situasi kondisinya. Lu bisa nggak bikin program ya, dan lu menganalisis semuanya tanpa kehadiran pemain, hanya dari video, hanya dari chat. Kemarin pun kan mereka berdiskusi lewat grup WhatsApp. Iya. Oh gitu. Jadi mereka itu cuma grup WhatsApp aja? Mereka berdiskusi. Jadi ketika sebelum melawan Arab Saudi kan lama tuh mereka nggak ketemu. Mereka berdiskusi lewat grup WhatsApp. Jai, kamu mesti latihan ini ya. Verdong, kamu pulihkan dulu. Mereka berdiskusi. Cuma kan diskusi virtual kayak gitu kan pasti nggak akan efektif. Siapa yang memeriksa, siapa yang mengawasi kan nggak ada. Nah ini pelatih yang baru, siapapun dia, setan belang nih yang mau masuk nih. Ya harus tahu kondisi itu. Dia harus punya, PSSI harus yakin, siapapun yang ditunjuk dia harus punya formula yang tepat untuk menangani tim kayak Indonesia. Kalau dia nangani Portugal, nangani Spanyol, mungkin tidak ini ya, challenge-nya berbeda lah. Tapi challenge Indonesia ini unik.
pemainnya nyebar di mana-mana, bukan kelas 1. Gitu loh. Jadi butuh penyelesaian yang menurut saya harus bisa dipaparkan dan diyakinkan oleh si pelatih ini bahwa oke, gue bisa tangani model kayak gini, gue pernah melakukannya di ini, ini track record gue gini. Kalau nggak ada ya persoalan. Bayangan Mas Joy, ini nih kalau kita mau berandai-andai, siapa yang kira-kira paling ideal gitu? Yang kira-kira kalau saya malah berpikir kenapa kita nggak ambil pelatih dari Korea atau dari Jepang, dari Asia lah, dari Asia yang punya track record bagus menangani timnas di ASEAN. Oh, ASEAN. Spesifik ASEAN Kalau buat saya. Kenapa? Dia tahu persis budayanya. Budaya pemainnya. Karena mirip-mirip lah Malaysia, Filipina, Thailand sama kita tuh budaya. Persoalannya kan yang dihadapi dia ini bukan pemain-pemain yang dibesarkan di budaya ASEAN, tapi gripnya tuh grip ASEAN dulu lah. Kalau ada yang kelas Asia juga nggak masalah. Tapi saya lebih berpikir kenapa nggak mereka ya, gitu loh. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua ya mungkin Eropa lagi, tapi Belanda juga nggak masalah, Inggris nggak masalah. Yang pasti fasih berbahasa Inggris lah paling nggak. Supaya komunikasinya sama Jai dan kawan-kawan tuh nggak terhambat lagi gitu loh. Wong bahasanya sama aja bermasalah. Kalau menurut saya masalahnya Daniel Lansat, Kluivert dan Alex Pastoor menurut saya lebih ke ego masing-masing. Tapi kalau misalnya kita berkaca pada pelatih yang ASEAN gitu ya, itu kan kita pernah mengalami ketika kita milih Simon McManamy kan, dia habis pelatih Filipina, taunya pas ngelatih kita juga lebih berantakan. Itu gimana Mas? Ya pasti ada kasus gitu. Ini saya juga hanya berandai-andai kenapa nggak ASEAN aja, karena lebih karena itu. Tapi teori saya ini juga pasti tidak sahih. Kenapa? Karena ini Belanda yang datang ke kita ini kan secara budaya sama lah sama Verdong dan kawan-kawan itu gitu loh. Tetap aja fail gitu kan. Jadi menurut saya keistimewaannya tuh harus double. Dia paham budaya Indonesia, dia paham budaya pemain di ASEAN, dia paham karakteristiknya, kebiasaan-kebiasaannya, tapi dia juga sekaligus juga internasional ininya, pemikirannya. Jadi syaratnya banyak banget untuk jadi pelatih timnas Indonesia. Karena menurut saya situasi Indonesia ini unik. Uniknya apa? Ya karena itu, kalau pelatih, katakanlah pelatih Uzbek, gitu ya, mau siapapun dia, itu kan Liga Uzbek itu ya itu aja pemainnya, paling satu di Manchester City, satu di mana. Tapi kalau dia stay di Uzbek, dia akan ketemu dengan 90% pemain. Pelatih Irak pun demikian, dia ketemu, kalau dia berada di Irak, dia ketemu tiap hari sama 90% pemain. Pelatih Indonesia kan enggak. Kalau dia di Indonesia, Kluivert misalnya di Indonesia, dia paling ketemunya sama Beckham, Mark Klok, ya kan, sama Rizky Ridho, sama Muhammad Ferrari, sama Hoki Caraka, sama Ramadan Sananta. Yang lain semuanya di Belanda. Ada yang di Denmark, ada yang di mana. Kan unik jadinya gitu loh. Artinya apa? Memang pelatih yang akan megang Indonesia ini kualifikasinya harus sangat tinggi. Gitu loh. Karena dia harus berhadapan sama semuanya nanti jadi serba virtual lagi. Ngobrol sama Jai dulu udah lakukan apa? Saya analisis permainanmu gini kan lebih jauh. Jai Desnya ada di Itali. Gitu. Nah, jadi tadi kan Mas Joy ngomong soal budaya ya. Kita itu PSSI itu kayak pengen mengkiblatkan gitu ya sepak bola Indonesia itu ke Belanda. Nah, pertanyaanku adalah emang cocok ya filosofi kita nih negara tropis panas ini ya. Saya barusan dari GBK lari jadi panas banget ini jam 2 gitu. Panas banget gitu. Ini cocok gak dengan filosofi Belanda yang emang secara postur kan tinggi-tinggi nih, orang Belanda kan tertinggi se-Eropa kan gitu ya. Van Dijk ini setinggi itu kayak Weghorst setinggi apa gitu. Saya nggak tahu ini apakah cocok dengan filosofi total football gitu dengan Indonesia. Karena kalau kita lihat di STY gitu kan beda banget gitu. Build up-nya juga beda banget gitu ya. Nah, ini gimana Mas Joy? Apakah cocok di kiblat kita ini Indonesia dikiblatkan ke sepak bola Belanda?
Kalau posisi sekarang ya harusnya cocok. Posisi sekarang ya, posisi timnas, kalau saya ngomong timnas itu yang senior itu sekarang, ya cocok. Walaupun saya selalu katakan Belanda juga udah nggak pakai total football, gitu. Jadi oleh sebab itu kemarin waktu Patrick Kluivert datang, itu saya mencoba menganalisis apa yang terjadi pada tim-tim di Liga Belanda. Kebanyakan pakai 4-2-3-1, pakai 4-3-3, nggak ada lagi yang pakai 3-5, 3-4-2-1, nggak ada. Yang total football yang kita bilang itu kan formasinya tuh rada-rada baku, gitu loh, 5 di belakang atau 3 di belakang. Sementara sepak bola modern yang sekarang berkembang di Eropa itu kan lebih banyak pakai 4 pemain. Dicoba-coba lagi itu kemarin sama Chelsea 3 pemain belakang, tapi tetap mereka punya sources yang mampu untuk bermain dengan formasi 3 back. Gitu loh. Siapa dia? Fullback di kanan kiri. Yang tenaganya harus kayak orang dengan paru-parunya 8. Nah, Sintayong kan pernah melakukan, bukan eksperimen, menurut saya dia rada baku tuh permainan 3 back itu, dan cukup berhasil untuk lawan-lawan yang di bawah Indonesia. Ketika melawan Arab Saudi pertama dia pakai 3 back, ya kan, pakai 3-4-2-1, tapi hanya berjalan di babak pertama tok, babak kedua kelar habis, gitu loh. Jadi menurut saya kita nggak terlalu cocok dengan pola 3 itu. Kembali lagi kalau apakah kiblatnya Belanda, menurut saya posisi sekarang cocok. Karena pemainnya kebanyakan di breeding di Belanda dengan format yang ya format sekarang lah, format yang banyak dipakai di klub-klub di Eropa juga, 4 pemain di belakang. Di depannya mau pakai double pivot, single pivot, itu pengembangan aja. Tapi format bakunya ya 4 pemain di belakang. Karena menurut saya itu format yang modern, balance, cukup efektif bertahan dan menyerang. Jadi itu yang banyak dipakai juga di klub-klub Belanda, mulai dari Ajax, Eindhoven, Heerenveen, semuanya pakai pola itu gitu loh. Jadi menurut saya kalau mau kiblatnya Belanda, mumpung pemain-pemainnya hampir semua didikan Belanda, ya nggak masalah, boleh-boleh aja gitu. Menarik ini. Karena itu kan coba PSSI ini kan dengan Belanda yang coba disamaratakan lah semua aja, U17 lah, U20, bahkan legenda Simon Tahmat kesini gitu ya untuk mencari. Dan jadi filosofinya itu bukan hanya untuk timnas tapi memang seluruh sepak bola Indonesia. Nah ini pertanyaanku buat Mas. Kalau tadi kan dengan timnas cocok gitu ya, kalau dengan seluruh sepak bola Indonesia cocok gak? Kalau kita mengkiblatkan diri sebagai Belanda. Kalau kita bicara sepak bola Indonesia sejak awal kemerdekaan kan memang sebetulnya yang membentuk juga Belanda itu kan. Vilanesia itu kan juga sebetulnya dari yang dibentuk dengan pemikiran orang-orang Belanda itu yang dikembangkan juga oleh KNVB sebetulnya. Nah, awal-awalnya itu kan memang pakai 5 back. Pakai 5 back, tapi 5 back itu 5 back yang dinamis. Jadi pemain-pemain sayap Indonesia kan terkenal larinya kenceng-kenceng, napasnya kuat-kuat sebelum tahun 80-an kan. Itu cukup sukses kan Indonesia. Bahkan sampai tahun 85, 86 menurut saya itu era terbaik timnas di level internasional gitu. Sampai terakhir dipegang Sinyo Aliandu. Kita berhasil menembus sampai ke putaran 3 ya waktu itu, sudah hampir perebutan tiket kan, lawan Korea kalah. Kalau menang sebetulnya kita tinggal lawan Jepang tuh waktu itu. Jepang menang lawan Korea, ini Jepang ya atau Korea yang saya lupa, tapi waktu itu 86 kita tinggal lawannya 2, Sinyo Aliandu. Tapi bicara sepak bola Indonesia awalnya tuh 5 di belakang, bisa kadang-kadang bisa 3 tapi lebih banyak 5 pemain belakang. Itu kan yang di ini dalam Vilanesia juga. Indonesia tuh main di sayap, kuat di belakang. Nah ini yang kalau mau disambung ke sekarang, sebetulnya revolusi sepak bola itu kan banyak dimulai di Eropa.
Nah di Eropa itulah berkembang formasi yang pakai 4. Tadinya 4-4-2 itu kan sampai terkenal banget 4-4-2 itu. Tapi sekarang kan yang banyak dipakai itu pola 4-3-3 atau 4-2-3-1 atau 4-1-2-3 gitu ya. Itu yang sekarang lebih banyak berkembang dipakai oleh klub dan dipakai oleh negara. Banyak tim yang pakai 3 back juga. Banyak negara maupun, tapi enggak sebanyak yang pakai 4. Jadi kalau formulanya adalah formula total football, itu juga udah lama juga nggak dipakai oleh tim-tim Belanda. Misalnya kalau kita bicara filosofinya ya, udah banyak juga nggak dipakai. Artinya masing-masing departemen tuh punya tanggung jawab yang jelas. Cuma memang departemen total football yang diambil sampai sekarang itu semua departemen yang terkait langsung dengan perebutan bola dia yang harus tanggung jawab, kira-kira gitu. Kalau total football yang benernya kan pemain belakang harus bisa jadi gelandang ketika dapat bola dia harus bisa jadi penyerang, bisa balik lagi ke belakang. Itu eranya siapa? Johan Cruyff ke belakang kali ya. Yang waktu itu menurut saya sepak bola belum secepat seperti sekarang. Itu mungkin masih bisa memungkinkan. Tapi sekarang menurut saya total football juga udah ditinggalkan, dalam arti tidak banyak dipakai sebagai filosofi yang ansih memakai itu gitu loh. Jadi sekarang lebih modern tapi lebih cepat, permainan lebih cepat, agility-nya lebih bagus, menyerang bertahan transisinya semua berjalan dengan tempo yang sangat tinggi. Nah ini yang mungkin ya bisa dibilang total football dalam bentuk yang berbeda aja. Tapi menurut saya total football itu memberikan banyak sumbangan kepada dunia olahraga. Johan Cruyff sendiri ketika di Barcelona kan tidak mengembangkan total football, dia lebih ke possession football yang diteruskan oleh Frank Rijkaard, diteruskan oleh Pep Guardiola gitu loh. Jadi menurut saya dia juga udah, karena dia menyadari ini nggak mungkin nih yang dikembangkan oleh Gus Hiddink ke belakang itu kan era yang berbeda dengan era sekarang. Jadi menurut saya itu sangat dinamis. Tapi kalau kita bicara Belanda total football menurut saya juga udah enggak. Sekarang udah ya sepak bola modern lah yang banyak dianut sama klub dan negara gitu. Ya, kalau kita banding-bandingkan sejauh mana timnas kita mencapai kualifikasi Piala Dunia dibanding sekarang sama 86. Cuma 86 itu kan kompetisinya masih diakui bagus gitu ya, kompetisi kita gitu ya. Ini menghasilkan pemain-pemain yang memang terbaik lah saat itu. Nah, tapi buat mengembalikan kompetisi kita agar bisa lebih balik lagi diakui di Asia, di kompetisi kita, itu bagaimana Mas Joy untuk mengembalikan liga kita agar bisa lebih bagus lagi? Level kita itu Kamboja coy. Iya sekarang bahkan kita kan kalah sama level kita Kamboja gila ini kata gue. Ini pertanyaan kalau dibeberkan bisa 3 hari 3 malam. Tapi ginilah, pada intinya tuh menurut saya kita tidak punya niatan yang betul-betul kuat untuk membuat liga kita ini, kalau bicara liga ya liga yang sekarang Liga Super. Championship itu lebih baik. Kenapa saya bilang begitu? Karena negara-negara yang kuat sepak bolanya, mau itu di Asia, mau di Eropa, mau di Amerika Latin, Jepang lah contohnya, mereka pasti memulainya itu dari basic, dari sepak bola, bukan grassroots ya. Kalau grassroots kan tidak ada tanggung jawabnya federasi ya. Jadi level pembinaan usia muda. Mereka betul-betul memulainya dari sana. Membuat semua sources, semua akses itu pro kepada mereka. Apa yang dilakukan Uzbekistan misalnya, apa yang dilakukan oleh Jepang itu membuat talenta-talenta terbaik itu memang mau serius main bola. Karena di jalur yang mereka bikin, yang mereka buka jalannya itu bisa diakses oleh siapapun. Indonesia kan tidak punya itu. Tidak punya jalan, roadmap, rencana untuk membuat ini di level pembinaan di bawah ini, talenta-talenta muda itu betul-betul bisa
bisa kita masukkan ke dalam satu pot, lalu kita giring sampai ke level elit di tim nasional, kan nggak ada jalan itu. Nah, makanya tuh saya tuh sampai bosen ya ngomong sama teman-teman di PSSI, lu udah jangan mikir mau juara di Asian Games lah, mau juara ini itu, benahilah di bawah ini, benahi dulu di sini. 20 tahun lagi kalian dapat, tapi siapa yang mau kerja di bawah ini untuk 20 tahun lagi, kan nggak ada. Nggak ada satupun. Bahkan PSSI di bawah Erick Thohir ini kan declare-nya kan kami hanya mengurusi timnas. Ya kan? Nggak ada tuh mereka sampai kemudian saya tuh bilang Pak Erick ini sejak dari pikiran tuh tidak adil karena yang diurusin cuma timnas. Padahal statuta PSSI mengatakan tugas utama PSSI adalah mengembangkan dan membangun persepak bola nasional. Gitu loh. Itu kan tidak dia budek aja gitu soal itu. Dia nggak ada tidak ada rencana. Dia bilang punya apa roadmap lah segala macam, nggak ada tuh. Roadmapnya Jepang kita browsing sekarang kita bisa unduh kok. Dia bikin piramida dikuatkan dulu di bawah 20 tahun. 2050 juara coy. Gua baca itunya roadmapnya itu. 2050 juara Piala Dunia. Jelas kan? Dan dari terbuka bawah. Mas Joy, terbuka. Kita bisa Anda lihat kan ininya, iya. Piramidnya ada 2 piramid. Piramid amatir sama piramid profesional. Nanti ketemu di atas. Jadilah Wataru Endo, Minamino dan macam-macam itu dari piramid yang paling bawah. Semuanya jelas. Kalau anak saya mau main bola, nggak mau profesional, boleh dikasih jalan juga. Sampai nanti dia ketemu di satu titik. Ya kan, saya mau lanjut sekolah apa saya mau main bola? Mau lanjut sekolah diberi jalan, disuruh main bola juga, tapi dikasih jalan lu main jadi amatir. Mau profesional silahkan masuk klub, dikasih jalannya. Semua tertata rapi. Sekarang ada 500 lebih pemain Jepang di Eropa, di seluruh dunia. Dari hasil kerja 30 tahun yang lalu, dari tahun 2000. Nah kita nggak punya. Kita nggak punya jalan itu. Gitu loh. Saya tuh dari dulu bilang, masih zamannya Nurdin Halid lah, apa saya bilang, Pak, bikin kompetisi berjenjang di 6 wilayah aja. Nggak usah mikir satu Indonesia. Pilihlah wilayah-wilayah yang secara tradisi menghasilkan pemain-pemain terbaik. Misalnya Medan, Makassar, Papua, Surabaya, Bandung, Jakarta. Tambah satu lagi apalah. Udah, konsentrasi aja di situ. Bikin kompetisi itu dari bawah. Di situ. Nanti kalau yang lain bisa, apa yang saya mau cerita itu jadi apa? Yang namanya bakti olahraga Yayasan Jarum itu kan mereka memulai kompetisi cewek loh, bayangin. Bisa sekarang udah 10 kota. Gitu loh. Maksud saya begini, satu institusi saja kalau dengan niatan yang tulus dan dia serius, bisa kok bikin kompetisi. Bukan kompetisi laki loh. Saya bikin kompetisi laki gampang. Saya bikin pengumuman sekarang, nanti sore penuh pesertanya. Kompetisi cewek, perempuan. Nah, satu institusi yang menurut saya bisa melakukan itu, kenapa PSSI yang diberi kewenangan penuh oleh negara, dianak emaskan oleh Jokowi, dianak emaskan oleh Prabowo, masa nggak bisa sih bikin kompetisi yang betul-betul ajak lah di 6 daerah aja lah. Sampai saya bilang gitu berkali-kali gitu. Kan sebetulnya waktu Erick naik, kan saya bilang sama dia, Pak, Bapak ini kan orang yang prominent, orang yang punya kemampuan untuk menggerakkan. Saya bilang itu Bapak kan tinggal perintah, Bandung lu bikin ya, Jawa Barat bikin kompetisi, kalau enggak lu gua kasih subsidi, gua ada stick and carrot-nya gitu loh. Medan kamu bikin ya, kan dia tinggal perintah sebetulnya gitu. Dengan perintah itu aksesnya semua jalan ke sana. Dia kan tinggal bilang sama Kementerian Dalam Negeri, Pak tolong dicolek aja, dibantu tuh. Saya minta Medan, Makassar semua bikin kompetisi, Pak tolong bantu dong. Akses sumber dayanya ke situ, dia kan menteri. Iya. Gitu loh. Karena itu nggak pernah dilakukan, timnas aja yang dia urus. Siapa lagi ya yang mau dinaturalisasi ya? Si ini kan itu terus gitu loh. Iya, jadi kalau Anda tanya gimana kita mulai dengan komitmen. Komitmen untuk membuat basic fondasi sepak bola nasional kita ini kuat.
Bukan bikin atapnya dulu. Bikin atap. Ini timnas ini atapnya dulu ya Mas. bikin rumah kan orang fondasinya dulu ya kan, bikin atapnya supaya kelihatan dulu. Oh mau bikin rumah ya. Mau bikin rumah ya. Tapi ambruk kan karena nggak ada fondasinya. Makanya kemarin tuh sebelum kita tersingkir, saya tuh bilang di beberapa TV nasional saya dimaki-maki banyak orang. Emang kalau Indonesia masuk ke Piala Dunia nih kemarin kan masih ada kesempatan waktu itu. Emang kita hebat? Enggak lah, saya bilang gitu. Enggak hebat sepak bola kita. Blangsak saya bilang. Blangsak. Cuma masuk Piala Dunia aja, tapi sepak bola kita tidak baik. Sakit. Di level bawahnya sakit. Itu loh. Klub-klub Indonesia nggak pernah berbicara di level klub Asia di Champions League. Kita sekarang Champions League Asia sekarang tier 2 kan, tier 2, bukan yang elit gitu loh. Emang hebat itu? Ya enggak lah. Ya enggak, ya saya dimaki-maki, tapi ya itu faktanya. Memang kita nggak hebat, masuk Piala Dunia toh. Ya blessing in disguise-nya kita nggak masuk Piala Dunia. Ini menarik, blessing in disguise. Bayangin kalau kita masuk Piala Dunia, lalu orang-orang itu bilang kita gini aja bisa kok masuk Piala Dunia, bener? Akhirnya semesta yang jawab nggak bisa, lu mesti kuat dulu di bawah, lu mesti kuatin. Lu lihat Uzbek, ya kan, lihat Jepang, itu. Lihat negara-negara yang tadinya nggak berbicara banyak lah, pasti yang dibikin kuat itu domestiknya dulu, bukan nyari-nyari diaspora ke seluruh dunia, enggak. Berarti karmanya dua nih kalau Mas Joy. Pertama, karma karena dalam tanda kutip menyakiti hati jadi STY. Kedua, karma nggak ngurusin bola. Betul. Bola nasional nggak ngurusin liga berjenjang gitu-gitu ya, nggak ngurusin pembinaan yang jadi fondasi sepak bola Indonesia. Jangan kan ngurusin itu, Kanjuruhan aja belum jelas sampai sekarang. Itu menarik tuh. Nah ini apa Mas Joy dulu anggota TGIPF ya kan, Kanjuruhan. Ini menarik, ada kalau di offer sih udah berapa kali cerita yang menarik banget masalah Kanjuruhan ini. Gimana Mas Joy ketika melaporkan rekomendasi ke dulu presidennya masih Jokowi, bagaimana tuh Mas? Jadi kasus Kanjuruhan ini bagi saya pribadi ini luka batin. Karena setelah melihat korban seperti itu, keluarga korban, dan apa yang terjadi di sana, itu sebetulnya ini memang sebuah tragedi, kematian begitu banyak manusia karena dibunuh oleh negara, dibunuh secara sengaja, dibunuh oleh negara. Dan oleh sebab itu tim kami itu bekerja tidak melihat hanya pada satu titik, kita tarik ke belakang. Kenapa persoalan ini terjadi? Jadi kesimpulannya gampangnya, singkatnya, ini semua terjadi karena kesalahan dari federasi yang namanya PSSI. Kenapa? Yeah. Semua pertandingan di liga induknya adalah PSSI, meskipun pelaksananya PT LIB. Semua ownernya ini sebetulnya PSSI. Semua pertandingan ini ada aturannya, berdasarkan rulesnya keamanan mengikuti FIFA, rules teknisnya mengikuti FIFA. Semua disatukan dalam satu peraturan khusus pertandingan, peraturan mengenai keamanan dan macam-macam itu kemudian diartikan di situ. Nah, yang terjadi adalah PSSI ini abai, dia tidak melakukan komunikasi yang jelas kepada Panpel bahwa sebuah pertandingan itu syaratnya macam-macam banyak dan harus dipenuhi. Misalnya nih, dalam satu pertandingan itu yang namanya komisaris match commissioner yang datang 3 hari sebelumnya, dia harus memeriksa ya semua aspek keamanan di stadion. Dan yang paling krusial adalah memeriksa semua pintu-pintu darurat, pintu akses masuk. Itu kan tidak dilakukan. Tidak dilakukan oleh match commissioner. Lalu polisi yang menembakkan gas air mata di lapangan, itu dia tidak tahu bahwa dia tidak boleh membawa gas air mata di lapangan. Dia nggak tahu karena PSSI sekali lagi tidak melakukan sosialisasi kepada polisi-polisi ini. Jadi si polisi ini mengira bahwa
dia akan menghadapi kerusuhan yang harus diurai dengan gas air mata. Padahal menurut aturannya FIFA dan itu di perimeternya FIFA tidak boleh ada itu. Tidak boleh ada itu. Jadi polisinya nggak tahu, panpel yang tahu malah cuma panpel. Malah panpel tuh yang tahu siapa tuh namanya itu, saya udah lupa. Si panpel itu yang tahu bahwa si polisi sebenarnya nggak boleh bawa gas air mata. Cuma Mas, dulu juga semuanya bawa gas air mata, bawa pentungan dan macam-macam. Jadi malah si panpelnya yang tahu. Jadi tewasnya 135 orang itu karena polisi nggak tahu bahwa dia nggak boleh nembak gas air mata di situ dan ditembakkan. Nah, itu semua terjadi awalnya adalah ketidakmampuan PSSI ini. Oleh sebab itu rekomendasi kami jelas, siapa aja yang harus mendapatkan sanksi dan macam-macam. Nah, tapi puncak dari itu semua adalah ketika kami menghadap Pak Jokowi. Karena kami bekerja 3 minggu, itu deadline-nya sudah mepet deadline pada hari Jumat, saya lupa tanggalnya. Itu kami menghadap Pak Jokowi di istana. Saya dipimpin Pak Mahfud dengan tim lengkap menghadap Pak Jokowi untuk menyampaikan resume. Semua apa yang kita temukan kita rekomendasikan. Semua Pak Mahfud mulai bicara menyampaikan pokok-pokoknya bla 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 bla. Demikian Pak, laporan kami kita susun nih, teman-teman 3 hari nggak tidur nih Pak, kami nyusun laporan bla bla. Kata-kata pertama Jokowi adalah jangan masuk ranah sepak bola. Bayangkan. Maksudnya gimana itu? Bayangkan. Jadi kami bekerja 3 minggu tanpa, seminggu terakhir praktis tidak tidur, tiba-tiba kami dihadapkan jangan, padahal yang kasus ini adalah kasus di sepak bola. Dalam bayangan saya waktu itu, kenapa dia ngomong begitu? Karena waktu itu Indonesia mau menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Jadi kalau PSSI diutak-utik, katakanlah kita rekomendasikan dihukum, apapun itu bentuknya, ketuanya lah atau apa segala macam, itu FIFA akan membatalkan Piala Dunia U20 itu, yang bagi Jokowi itu sebetulnya itu bagian dari mau menjadi bagian dari legacy dia, mau menjadi bagian itu, sehingga dia membentengi PSSI, dia membentengi polisi. Statement dia itu membuat 135 orang mati sia-sia tanpa dapat keadilan. Kenapa? Setelah statement itu, polisi berani loh meniadakan rekonstruksi penembakan gas air mata ke tribun. Padahal ada 30 lebih yang ditembakkan ke tribun. Yang menyebabkan kematian banyak itu tembakan ke tribun, bukan di lapangan. Polisi berani menghilangkan itu. Tidak ada satupun polisi yang dihukum. Tidak ada satupun orang PSSI yang dihukum. Tidak ada. Yang dihukum cuma petugas keamanan satu lagi panpel. Krocok semua, pelaksana semua. Yeah. Tapi komandan-komandan yang menembakkan gas air mata, polisi-polisi itu tidak ada satupun yang dihukum. PSSI Iwan Bule melenggang aja dia. Jadi komisaris. Ketua PT LIB siapa tuh? Hadian siapa itu? Bebas. Semua bebas. Padahal salah mereka itu. Salahnya Iwan Bule tanggungnya. Makanya saya bilang Iwan Bule ini tangannya berdarah-darah. Termasuk juga Jokowi. Kenapa? Termasuk juga Jokowi. Termasuk juga Jokowi ketika dia mengatakan jangan masuk ranah sepak bola, dia menghalang-halangi keadilan bagi 135 orang. Sejak itu saya nggak anggap dia sebagai manusia. Saya pendukung dia. Saya pendukung berat. Bahkan saya bilang saya cebong baja hitam. Tapi setelah kejadian itu Anda bukan manusia. Demi pencitraan dia menghalangi keadilan untuk sampai sekarang kan 135 orang yang mati itu keluarganya masih sakit. Sampai kemarin 3 tahunnya mereka masih peringati dengan nangis karena tidak dapat keadilan dari negara. Mereka semua lupa. Pada hari di mana mereka masih berkabung, kuburannya masih basah, Gianni Infantino datang ketawa ketiwi di istana sama Jokowi. Main fun football juga. Fun football. Buat saya nggak masuk akal. Itu loh. Jadi kalau tanya Kanjuruhan, luka batin saya.
Itu utang negara, utangnya Jokowi kepada begitu banyak nyawa yang melayang. Ya fansnya Jokowi mungkin boleh marah, tapi saya mengalami hal itu. Saya berhadapan sendiri dengan Jokowi dan mendapatkan kalimat itu, gitu loh. Buat saya itu terlalu menyakitkan. Saya nggak bisa maafkan. Sebetulnya dia tinggal, kalau dia bilang waktu itu, oke, siapa yang bertanggung jawab harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Dia statement gitu aja beres. Pasti akan ada keadilan lah paling enggak. Dia nggak keluar apa-apa. Jangan masuk ranah sepak bola. Terus kita mau benahi pingpong apa atau benahi tenis kan enggak. Kita benahi nggak masuk akal buat saya itu. Dan itu jadi luka di sepak bola Indonesia ya. Iya. Termasuk pasti. Juga di zamannya Pak Erik ini kan juga yang tanda kutip tidak berbuat sesuatu yang wow gitu loh untuk perbaikan di Kanjuruhan. Saya merasa gitu sih. Karena di saat saya Kanjuruhan itu pas saya juga masih jadi wartawan dan itu ya kita lihat ceritanya itu saya menulis dengan air mata saat itu saya masih ingat 2022 kan? Ya. 2022. Nah, ini apakah ini juga yang membuat Erik itu yang dapat karma ya? Saya nggak tahu ini kan karma kan tidak bisa dirasionalkan ya. Tapi kira-kira ada banyak kejanggalan atau banyak apa ya? Di belakang Erik ini ada banyak yang gandol-gandolin itu untuk harusnya itu dulu yang diberesin. Sepak bola Indonesia yang tidak ada jenjangnya, Kanjuruhan yang sampai sekarang korban masih berteriak-teriak dan kita semua bertanya-tanya, ya kan? Makanya kemarin tuh saya bukannya sentimen, saya bilang ketika Indonesia gagal ini sebetulnya mungkin korban Kanjuruhan ini mendapatkan keadilan. Karena sepak bola ini sudah dipakai oleh elit-elit politik, oleh kekuasaan untuk pencitraan, sehingga melupakan tragedi yang terjadi 3 tahun yang lalu. Jadi saya bilang di status media sosial saya, ini keadilan bagi teman-teman korban Kanjuruhan. Karena sepak bola sudah dipakai untuk hal-hal yang menurut saya di luar nilai-nilai kemanusiaan. Sepak bola kan sebetulnya nilainya kemanusiaan. Tapi kemudian karena sepak bola itu juga lah nilai-nilai kemanusiaan itu diabaikan. Ini yang saya rasa juga ya kalau Anda katakan ini harusnya dibenahi dulu ya mungkin ya. Kan tidak rasional gitu ada kaitannya gitu loh. Tapi menurut saya ada hal-hal yang mungkin kita tidak tahu ya. Ada kekuatan semesta yang membuat kita ini mungkin kok jadi sulit maju juga gitu. Semua gagal, usaha ini gagal, usaha itu gagal. Sepak bola terus berpolemik, punya banyak drama. Ya mungkin itu karena banyak hal-hal yang tidak terselesaikan sebagaimana mestinya. Saya kira itu ada hubungannya lah. Gitu.